Kerjasama S-400 Turki-Rusia. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh Dmitry Sugayev, yang merupakan Direktur Layanan Kerjasama Teknis Militer Federal Rusia mengenai S-400. Dia menyebutkan, sebuah kontrak baru tahap kedua, telah ditandatangani untuk pasokan baterai S-400 ke Turki. Dan bukan itu saja, sebagian rudal S-400 disebut-sebut, juga akan diproduksi secara domestik di Turki, imbuh Dmitry Sugayev. Pernyataan Rusia yang mengguncang Eropa dan Amerika, dan pasti membuat sang tetangga Yunani kepanasan tersebut, dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022, yang disebut oleh Sugayev merupakan langkah strategis yang kembali diambil Turki. Akibat tidak jelasnya nasib uang pembelian F-35, dan tertahannya F-16 yang sama sekali belum menunjukkan adanya sinyal bahwa jet tempur tersebut akan dilepaskan tanpa syarat ke Turki. Di mana hingga saat ini para senator belum disunat Amerika, terus melakukan aksi mabuk berpresisi tinggi untuk menolak proposal Turki tersebut. Meskipun di satu sisi, uang miliaran dolar sudah dibayarkan sejak beberapa tahun lalu. Dari data yang dirangkum, menanggapi pernyataan yang dibuat oleh Direktur Pemasaran S-400 Rusia Sugayev, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir akhirnya angkat suara. Dia menyebutkan, tidak ada perkembangan baru hingga saat ini. Tetapi, menurut kesepakatan yang dibuat pada hari pertama antara Turki dan Rusia, proses ini masih berlanjut, imbuh Presiden SSB tersebut dalam sebuah wawancara bersama salah satu media lokal Turki. Dari data yang dirangkum, sebenarnya, ini bukanlah kali pertama Rusia mengeluarkan pernyataan terkait penjualan S-400 tahap 2 ke Turki. Pernyataan serupa juga terjadi pada Agustus tahun 2021, namun hal tersebut dibantah oleh otoritas Turki. Di mana pihak Turki melalui Menteri Luar Negerinya, Abah Haji Mevlut Cavusoglu menyebutkan bahwa Turki saat ini belum menandatangani kontrak untuk pembelian S-400 tahap 2, namun negosiasi antara kedua negara terus berlanjut, imbuh Cavusoglu. Tidak disebutkan, apa motif dari pernyataan Direktur Pemasaran S-400 Rusia yang telah dibantah Turki tersebut. Apakah itu merupakan sinyal dari Rusia agar Amerika melepaskan jet tempur F-16 yang diminta Turki? Atau sebaliknya jika tidak, maka S-400 tahap 2 dari Rusia akan dikirimkan pada sahabatnya Ottoman. Atau hanya sebagai senam urat saraf bagi Eropa dan Amerika dari Rusia dan Turki dengan politiknya yang bikin dunia gila. Karena hingga saat ini, kedua kepala negara Rusia dan Turki, di satu sisi saling serang-serangan di Suriah. Namun di sisi lain, jika berbicara menentang kebijakan Amerika, dua negara ini saling bersatu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan yang lebih membuat Amerika, Eropa, termasuk para netizen seluruh dunia bingung. Presiden Rusia, Vladimir Putin pun telah menawarkan kerjasama militer strategis dengan Turki. Mulai dari kerjasama drone, kerjasama mesin jet tempur dan roket luar angkasa, hingga penjualan jet tempur Su-35 serta Su-57 dan 75. Dari data yang dirangkum, hingga saat ini, demi menjaga langit negaranya, Turki telah memiliki 2 skuadron, atau 4 baterai sistem rudal pertahanan udara S-400 lengkap dengan seluruh suku cadang dan amunisinya. Disebutkan, bahwa Turki telah menempatkan 2 baterai S-400 mereka pada 2 titik berbeda. Untuk amunisinya sendiri, Turki telah memesan banyak amunisi jenis berbeda, dan salah satunya adalah amunisi HSFS yang memiliki jarak jangkau 400 km. Kalian pasti bingung, mengapa rudalnya berbeda-beda. Secara pelacakan, S-400 mampu mendeteksi ratusan target berbeda di jarak 400 km. Namun untuk amunisinya, baterai S-400 ini memiliki banyak varian amunisi yang dapat diluncurkan sesuai keinginan dan jarak serang target. Di mana amunisi varian paling tinggi adalah jenis S-400 HSFS, yang mampu menabrak target jauh hingga jarak 400 km. Dari data yang dirangkum, jumlah sebenarnya S-400 yang dimiliki Turki mungkin saja bisa lebih dari 4 unit. Karena, tidak mungkin sebuah negara akan terus terang mengungkap kekuatan militer yang sesungguhnya. Belum lagi kerjasama rahasia alih teknologi Rusia dan Turki yang tidak mungkin untuk dibuka ke publik. Karena pasti akan membuat Turki jadi target empuk sasaran embargo lagi. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.